Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita alhamdulillah boleh jumpa semula dalam satu majelis sarahan dalam talian. Pada hari ini kita nak dengar pembentangan daripada pelajar-pelajar yang dah ada tajuk persendirian. Tapi sebelum memulakan sarahan secara talian, mari kita mulakan majlis ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini ada 5 pelajar yang nak bentang, iaitu Andia Ajahra, lepas tu Dita F. Akilah, dan akhir sekali Rizki Arditama. Okey, tanpa membazir masa, jom kita dengar pembentangan daripada Andia Ajahra. Andia, Audia, masa pembentangan 5 minit. Sila mulakan dari sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Azahra dengan NIM 2005394. Hari ini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Perlawanan Kesultanan Goa terhadap VOC. Poin pertama adalah alasan VOC ingin menguasai Goa. Alasan VOC menguasai Maluku boleh jadi karena berlimpahnya rempah-rempah di daerah tersebut. Sedangkan kelebihan Goa sendiri seperti sebagai pusat perniagaan, pangkalan bagi pedagang dan pelaut Makassar, sebagai pelabuhan transit terpenting bagi komoditas rempah-rempah, kayu cendana, dan lain-lain. Juga sebagai daerah yang berlimpah produk pangan seperti beras dan ternak dan merupakan bandar niaga internasional. Jika disimpulkan, VOC ingin menjadikan wilayah Goa sebagai pos pengamanan bagi monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku karena letaknya yang strategis. Poin kedua adalah latar belakang terjadinya perlawanan oleh Goa. Alasannya adalah karena adanya upaya monopoli yang dilakukan VOC dalam perdagangan. VOC mendesak Sultan Alauddin agar tidak menjual beras kepada orang Portugis di Malaka, namun tuntutan itu ditolak oleh Sultan. Jawaban tersebut tidak memuaskan pihak Belanda. Kemudian pada tahun 1615 terjadi peristiwa Enkhuizen di atas kapal dagang Belanda, di mana terjadi pertikaian dan terdapat korban jiwa dari pihak Goa. Kejadian ini merupakan bentuk penghinaan dan menjadi dendam mendalam bagi orang-orang Goa. Poin ketiga ada urutan kronologis secara ringkas tentang perlawanan Goa terhadap VOC setelah peristiwa Enkhuizen tersebut. Tahun 1625, Gubernur Jenderal VOC di Ambon, yaitu Herman van der Speld, dikirim ke pelabuhan Sumba Opu untuk mengusulkan perjanjian, tetapi niatan tersebut gagal. Lalu tahun 1627, armada pasukan Goa bersama pasukan Ternate menyerang VOC di perairan Maluku. Karena perlawanan tersebut, tahun 1632-nya Dewan Hindia dari Batavia, Antonia Coen, datang ke Goa dengan maksud mengadakan perdamaian, tapi tetap gagal. Setelah itu armada Goa dikirim ke wilayah Ambon untuk membantu rakyatnya melawan VOC. Perlawanan itu berlangsung sampai tahun 1636, sehingga pada tahun 1637-nya Gubernur Jenderal Antonio van Diemen mengajukan perjanjian perdamaian. Awalnya Sultan ingin menolak, namun setelah perundingan yang cukup alot, perjanjian tersebut akhirnya disetujui. Pada Juni 1639, Sultan Alauddin wafat dan digantikan oleh putranya Sultan Muhammad Said. Di tahun 1651, VOC mulai melanggar perjanjian yang telah dibuat. VOC merampas dan menyerang pedagang dan armada-armada Goa di Maluku. November 1653, Sultan Muhammad Said wafat dan digantikan oleh Sultan Hasanuddin yang menggantikan perlawanannya terhadap VOC. Lalu pada tahun 1655, armada Goa menyerang VOC yang telah menduduki Buton. Lalu di tahun 1656, sekali lagi ditandatangani perjanjian antara VOC dan Goa.
Pada Oktober 1660 terjadi pemberontakan Bone yang dipimpin oleh Tobala dan dibantu oleh Arupalaka dan Datu Sopeng. Namun dalam pemberontakan tersebut Tobala tewas dan Arupalaka melarikan diri ke Buton. Dan di tahun 1663-nya Arupalaka pergi ke Batavia untuk meminta bantuan VOC. Dan VOC menyetujuinya. Perlawanan-perlawanan antara Goa dan VOC terus berlanjut hingga tahun 1667. Lalu kita masuk ke poin terakhir, yaitu akhir dari perlawanan Goa. Awal dari akhir perlawanan Goa adalah dengan ditandatanganinya Perjanjian Bongaya. Pertikaian telah terjadi, ya pertikaiannya itu sudah berlangsung cukup lama dan Sultan mempertimbangkan bahwa pasukan yang telah gugur dan rakyat menderita, sehingga kalau perang terus dilanjutkan akan menyebabkan penderitaan yang lebih parah. Akhirnya Sultan menyetujui. Walaupun begitu, tetap saja isi perjanjian ini sangat merugikan Goa. Pada tahun 1669, Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari tahta dan digantikan oleh putranya. Lalu tahun 1670, Sultan Hasanuddin meninggal dan kerajaan Goa itu kehilangan sosok figur yang konsekuen dan membela kepentingan bangsa dan rakyat. Kerajaan Goa yang diakui oleh bangsa-bangsa lain mulai turun pamornya karena dibatasi oleh peraturan Bongaya ini. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Audia Zahra dah bentang dalam masa 5 menit. Sekarang kita nak dengar pembentang berikutnya yaitu Dita F. Akila. Dita, serupa pembentangan pun 5 menit. Sila mulakan dari sekarang. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai historis Benteng VOC. Nah, pembangunan benteng-benteng VOC di Nusantara ini adalah merupakan awal dari kolonialisme Barat, khususnya bangsa Portugis dan Belanda di Nusantara. Nah, karena adanya pembangunan benteng-benteng ini, Belanda ini tidak hanya melakukan kegiatan perdagangan saja, akan tetapi Belanda ini melakukan perluasan wilayah dan gabungan dengan kekuatan militer, misalnya seperti kedatangan bangsa Barat ke Nusantara yang dilakukan oleh bangsa Portugis dan yang akhirnya menaklukkan Malaka sekitar tahun 1511. Nah, sejak kedatangan Portugis ke Nusantara yang berhasil menguasai Malaka, lalu disusul oleh Belanda dengan kekuatan VOC-nya yang bertujuan untuk menguasai dan memonopoli aktivitas perdagangan. Nah, karena adanya komoditi di Nusantara, khususnya rempah-rempah yang memiliki supply and demand atau penawaran atau permintaan yang relatif baik bagi perdagangan internasional maupun perdagangan antar daerah. Nah, akan tetapi untuk memenuhi dominasinya di Nusantara ini, bangsa Portugis, baik bangsa Portugis maupun Belanda ini, mereka ini melakukan sistem perdagangan yang dipersenjatai. Nah, karena adanya sistem tersebut, akibatnya ada akhirnya terjadi proses perdagangan militerisasi di Nusantara. Nah, karena baik Portugis maupun Belanda, mereka ini menggunakan sistem tersebut untuk mendukung ekspansi perdagangannya. Nah, karena Malaka ini akhirnya telah dikuasai oleh Portugis, akhirnya Belanda ini mengalihkan perhatiannya ke Maluku sebagai pusat produsen rempah-rempah. Nah, dengan cara militer yang dilakukan oleh Belanda dalam konflik Company VOC ini akhirnya berhasil menguasai kota pelabuhan di sepanjang pantai utara. Nah, di setiap kota yang VOC kuasai ini, akhirnya VOC ini mendirikan sebuah benteng-benteng untuk melindungi kepentingan bisnis mereka. Nah, salah satu benteng pertahanan VOC yang berada di Nusantara ini adalah Benteng Jepara. Nah, Benteng Jepara ini sengaja dibangun untuk melindungi perdagangan Belanda. Nah, Benteng VOC atau lebih dikenal oleh masyarakat sekitar dengan sebutan Loji Gunung, ini itu terletak di Bukit Donorojo, Jepara. Nah, benteng ini dibangun oleh VOC pada paruh
abad ke-17. Nah, dengan tujuan untuk melindungi kegiatan perdagangan Belanda. Nah, akan tetapi setelah berdirinya benteng VOC di Jepara ini, kemudian akhirnya menjadi tempat atau menjadi pusat kekuasaan VOC di pesisir timur. Nah, tempat ini erat kaitannya dengan sejarah Kerajaan Demak. Nah, pada sejarah Kerajaan Demak yang dikuasai oleh Ratu Gariamat. Nah, pada zaman Kerajaan Demak ini, Jepara ini adalah sebuah pelabuhan militer Kerajaan Demak. Nah, pada masa pemerintahan Ratu Galiamat, pelabuhan Jepara ini semakin berkembang dan memiliki fungsi yang baik bagi ekonomi maupun militernya. Nah, hingga pada abad ke-18, Jepara ini masih dilengkapi dengan benteng yang megah dan masih menjadi pusat kekuasaan VOC di wilayah pesisir Jawa Timur. Nah, namun fungsi benteng ini menurun seiring dengan menurunnya aktivitas perdagangan. Nah, alasan utamanya adalah pusat kekuasaan VOC yang berada di Jepara ini dipindahkan ke Semarang. Nah, sejak saat itu fungsi dari benteng ini akhirnya menurun. Dan sejak saat itu pula keberadaan benteng ini semakin terabaikan dan hancur. Nah, namun dalam perkembangannya pada tahun 2008 akhirnya ada upaya untuk melakukan renovasi dalam rangka pelestarian dan konservasi. Nah, di sekitaran benteng VOC ini dibangun sebuah gapura tingginya sekitar 5 hingga 6 meter. Mungkin kayak pintu masuk gitu ya untuk menuju benteng VOC ini. Nah, di sekitar area benteng ini dijadikan sebuah kawasan taman atau konservasi lingkungan. Nah, di area benteng juga terdapat sebuah makam pahlawan. Dan keunikan dari benteng ini juga adanya sebuah gundukan tanah yang diberi pagar yang merupakan sebuah makam. Makam ini adalah makam dari Kapten Tak. Beliau ini adalah seorang pemimpin VOC yang terkenal pada masanya. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Dita Akila, dah bentang pun selama 5 menit. Oke, kita nak dengar pembentang terakhir yaitu Rizky Aditama. Rizky, serupa masa pembentangan 5 menit. Sila mulakan dari sekarang. Ya, terima kasih Pak Suwirta atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rizky Arditama, NIM 26520 dari kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai AIC, saingan atau rivalitas VOC dari Kerajaan Inggris. AIC atau East India Company merupakan sebuah perusahaan dagang milik Inggris di era merkantilisme Eropa, di mana perusahaan ini didirikan dan diberikan izin oleh Ratu Elizabeth pertama pada 31 Desember 1600. AIC sendiri dibentuk dalam rangka mengurusi perdagangan di kawasan Asia atas nama bangsa Inggris. Mulanya, pelayaran ke Hindia Timur pada 1601, Sir James Lancaster memimpin pelayaran AIC ke Selat Malaka. Di Selat Malaka ini, ia berhasil merampas kapal Portugis dengan barang hasil perdagangannya, dan akhirnya kembali ke Inggris pada 1603. Dan ekspedisi kedua pada 1604 dipimpin oleh Sir Henry Middleton. Selanjutnya yaitu ada kedudukan AIC di India. Perusahaan ini mendirikan pabrik di India pada 1611 di Masulipatnan dan Teluk Benggala. AIC sendiri mendapatkan laba yang tinggi dari pabrik tersebut. AIC memperkuat kedudukannya di India dengan mengatur perjanjian dengan Kaisar Mughal agar memiliki hak eksklusif untuk tinggal dan mendirikan pabrik di beberapa daerah. Dengan timbal balik, AIC akan menyediakan barang langka kepada Kaisar dari pasaran Eropa. Selanjutnya yaitu ekspansi serta persaingan dengan VOC. AIC sendiri berkembang dengan masif. Pada 1647 saja, AIC memiliki 23 pabrik
memiliki hingga 90 karyawan pribumi di setiap pabriknya, dengan di bawah komando quartermaster dan gubernur. Beberapa pabrik yang besar pun dijadikan benteng. AIC bisa bertambah kuat dikarenakan pada tahun 1717, Kaisar Mughal membebaskan AIC sepenuhnya. AIC dan VOC kerap mengalami konflik dan memburuk ketika tragedi pembantaian Ambon pada 1623 oleh VOC, di mana banyak orang Inggris yang terbunuh oleh Belanda. AIC sempat membuka pos perdagangan di Banten, dan dikarenakan berkonflik dengan VOC, mengakibatkan pos tersebut ditutup pada 1683. Dan berakhirnya AIC dikarenakan pemberontakan Sepoy di India pada tahun 1857, mengakibatkan krisis di dalam internal AIC, sehingga Parlemen Inggris pada tahun 1858 memutuskan mengambil alih aset serta kepemilikan India dengan kekuasaan administratif dan angkatan bersenjatanya. Sekian presentasi singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Rizky Aditama dan bentang pun dalam masa 4 menit saya pikir atau 3 menit. Oke. Para pelajar kita dah dengar pembentangan tadi. Ini karena minggu lepas guna bahasa Inggris, saya nak bagi komen dalam bahasa Melayu ya, supaya awak paham. Oke, secara pembentangannya oke, tapi karena pembentangan ini adalah untuk kepentingan akademik ya, dan nanti nak membuat pun kertas kerja penuh, maka pembentangan itu kena ada satu perspektif baru, kena ada satu pandangan ataupun tafsiran baru. Bila dengar daripada Audia Ajahra atau Dita Akilah dan Rizky Aditama, tajuk yang dibentang itu macam biasa-biasa je. Kurang ada satu temuan baru, kurang ada satu pandangan baru. Mungkin ini wujud hubung kaitnya dengan referen, ya, dengan senarai rujukan. Jadi seperti yang saya dah dedahkan, kena baca buku-buku standar supaya kita boleh paham tajuk itu. Ya. Coba kita tengok. Pertamanya Audia, ya, Audia Ajahra mengenai perlawanan Kesultanan Goa terhadap POC. Audia tak paham bahwa Goa ni dia adalah satu kerajaan. Dia lepas itu berkongsi dengan kerajaan lain yang bernama Talo, sehingga menjadilah dia gabungan dari dua kerajaan Goa Talo ini menjadi kerajaan Makassar. Nah itu yang awak macam tak paham. Di unmute dulu, Audia. Di unmute. Iya Pak. Di unmute mikrofonnya supaya dengar suara saya. Oke. Jadi Goa itu bukanlah satu kerajaan yang terbilang. Bila dia bersatu dengan kerajaan Talo, jadilah dia kerajaan Goa Talo, dan jadilah dia kerajaan Makassar. Itu yang awak tak paham. Ya. Jadi sepatutnya tajuk awak ni perlawanan Kesultanan Goa Talo atau Kesultanan Makassar terhadap POC. Itu yang pertama ya. Dan kena baca buku-buku standar mengenai Makassar. Awak kena baca bukunya Leon Andaya ya. The Heritage of Arung Palaka. Ataupun J. Nurdin mengenai Islamisasi di Makassar. Ataupun siapa pakar sejarah daripada Makassar itu yang menulis mengenai Sultan Hasanuddin. Ya. Bila tak baca buku-buku standar itu, awak pikir Makassar itu setakat Goa, bukan. Dia gabungan dari dua kerajaan yang dipanggil Kesultanan Goa dan Talo. Sehingga jadilah dia Kesultanan Makassar. Ya. Lepas itu kena baca juga buku standar dah dikupas ya. Syair Perang Makassar. Syair Perang Makassar ya. Coba saya tanya ke Audia. Dalam syair Perang Makassar itu ada seorang tentera daripada POC yang terbilang.
yang terkenal, yang boleh menewaskan Kesultanan Gua Talo, yang boleh menewaskan Kesultanan Makassar. Siapa nama tentara daripada POC yang menewaskan Kesultanan Gua Talo? Tak tahu lah, Pak. Tak tahu kan? Ya. Pak Cornelius Spillman, ya. Kena baca itu. Cornelius Spillman, ya. Oke, satu lagi soalan supaya kena baca buku-buku standar, ya. Apa beza gelaran Kesultanan Gua Talo dengan gelaran Kesultanan Bone? Kesultanan Gua Talo, apa beza gelaran raja-raja daripada Makassar dengan gelaran daripada raja-raja Bone atau Bugis? Di mana bezanya gelaran itu? Tahu dia? Tak tahu pun, ya. Gelaran apa maksudnya? Tak paham awak, ya. Bila gelaran Kesultanan Gua Talo atau Makassar, dia selalunya Karaeng atau Daeng. Paham tak? Ada baca tuh Karaeng atau Itulah gelaran Kesultanan Gua Talo, itulah gelaran Kesultanan Makassar. Tapi bila Kesultanan Bone atau orang Bugis, selalunya dia gelarnya adalah Arung. Atau bila dia nobleman, bangsawan, Andi, ya. Macam saya, Andi orang Bugis, ya. Tapi bila orang Makassar, dia Daeng. Bapak Angklung Indonesia Daeng Sutigna daripada Makassar, ya. Nah, itu yang awak kena paham. Beza antara Kesultanan Gua Talo dengan Kesultanan Bone atau kesultanan yang lainnya, ya. Oke, yang juga dia kena paham bahwa POC sesungguhnya seperti juga yang lain, ya. POC selalunya tak membuat satu pencerobohan terus. Pencerobohan itu invasi, ya. Ataupun awak kata the fight and rule, the pide et impera, politik adu domba, tak betul, ya. POC bila dia nak memonopoli, dia melalui satu diplomasi, melalui satu pendekatan, melalui satu perjanjian, ya. Perjanjian. Jadi perjanjian itu memang dengan maksud untuk memonopoli. Dan bila perjanjian itu sudah dibuat, POC dah berjaya sebab kerajaan kena tunduk kepada perjanjian itu. Bila nanti kerajaan itu atau kesultanan itu melanggar, POC ada hak untuk menceroboh, untuk memerangi kerajaan berkenaan karena melanggar perjanjian. Yang kedua, ini bukan de pide et impera. POC selalu memihak kepada lawan-lawan daripada kerajaan berkenaan. Contohnya untuk kasus Goa dan Talo atau Makassar. Dia menyebelahi Kesultanan Bone, Kesultanan Wajo Sopeng yang menjadi lawan daripada Kesultanan Gua Talo. Karena itu POC dia menyokong Arung Palaka untuk menewaskan Sultan Hasanuddin. Itu bukanlah satu pencerobohan terus, ya, tapi dia menyebelahi pihak-pihak yang menjadi lawan daripada sultan berkenaan. Itu bila ada satu lawan, tapi bila juga dalam kesultanan itu ada putra mahkota, yang mana putra mahkotanya adalah selari dengan kepentingan politik POC, maka POC nak menyebelahi putra mahkota itu. Seperti wujud dalam Kesultanan Banten. Siapa nama putra mahkota di Banten yang menyebelahi POC? Audia? Putra mahkota di Banten yang menyebelahi, yang menyokong POC dan tak bersetuju dengan ayahnya. Tak tahu pun, ya. Sultan Haji, ya, yang tak bersetuju dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Begitupun dengan sultan-sultan di Mataram. Jadi bila putra-putra mahkota itu lebih menyebelahi kepada POC, POC sokong. Seperti mana dia sokong Amangkurat I, Amangkurat II, dan seterusnya. Ya. Jadi jangan kita mempermudah seolah-olah politik de pide et impera itu adalah politiknya Belanda. Tak.
Belanda sepakat memanfaatkan perbalahan internal, percekcokan di dalam kerajaan itu di antara sultan dengan putra-putra mahkotanya atau sultan dengan lawan-lawan politiknya. Wajarlah di mana-mana itu setakat khas politik POC ya. Politik Inggris, politik kerajaan kita sekarang pun selalunya nak menyebelahi pihak-pihak yang lebih menguntungkan. Jadi Audia kena baca buku-buku standar ya, baca dia bukunya lewat Andaya itu Arung Heritage of Arung Palaka, baca pun mengenai Kesultanan Makassar, baca biografi Sultan Hasanuddin, baca biografi Arung Palaka. Oh, dia orang Sulawesi Selatan bukan? Bukan, Pak. Tak paham, Mama ya. Nanti bila menjadi cigu di Sulawesi Selatan, jangan bilang Sultan Hasanuddin itu pahlawan, jangan ya. Nanti awak kena badik tuh ya. Patutnya jadi pahlawan tuh Arung Palaka, sebab dia membela kehormatan keluarga karena kerajaannya diceroboh oleh Sultan Hasanuddin. Ya. Jadi kena paham sejarah daripada Makassar ataupun Gua-Talo ataupun Sulawesi Selatan. Ya. Jadi bila orang Bugis turunannya Arung Palaka tuh dia punya gelaran Endi macam nama saya ya. Bila Hasanuddin keturunannya dia punya nama gelaran Karaeng atau Daeng. Yang dominan sekarang di Sulawesi Selatan suku Bugis ya. Handi Muhammad Yusuf Kala, timbalan presiden kan, orang Bugis tuh. Handi Muhammad Yusuf yang pembawa Super Semar, itu orang Bugis tuh ya. Jadi kena paham mengenai kesultanan-kesultanan di Sulawesi Selatan dengan cara membaca buku-buku standar ya. Oke, itu Audia. Sekarang Dita. Nah, Dita pun serupa ya, macam tak paham benteng POC di Jepara nih ya. Kena baca buku standar, misalnya bukunya siapa yang kerajaan-kerajaan Islam di Jawa itu The Graph ya. Bukunya The Graph, bukunya Reclap, The History of Modern Indonesia ataupun Sejarah Jawa ya. Reclap pakar mengenai Jawa, sejarah Jawa ya. Termasuk pun buku-buku mengenai ke Mataram ya. Ya, sebab macam nih Dita. Mataram ini dia adalah satu kesultanan di pedalaman kan. Di gunung, bukanlah di pantai. Karena itu Mataram adalah satu kesultanan agraris sebab dia lebih menumpukan kepada daratan. Namanya pun Mataram. Mataram itu bermaksud bumi atau daratan ya. Jadi Mataram ini dia tak meneruskan legasi daripada Empire Majapahit. Majapahit adalah satu empire maritim. Bukan empire atau kerajaan daratan ya. Karena itu ketika Sultan Agung Mataram dia menceroboh, dia menaklukkan banda-banda di pantai utara Jawa, Surabaya, Demak, Jepara, Cirebon, Batavia, itu adalah satu kerugian besar. Sebab daerah-daerah pantai itu adalah pintu masuk dan sumber utama bagi pendapatan sebuah kerajaan. Jadi dengan dihancurkan banda-banda Batavia, Cirebon, Jepara, Surabaya, itu sebenarnya Mataram telah menutup pintu terhadap dunia luar. Dan itu yang menjadikan POC mendirikan benteng-bentengnya memang di pantai-pantai utara Jawa, termasuk Jepara. Itu yang Dita kena paham. Ya. Jadi apa pasal Mataram nanti mengalami satu kemunduran dan boleh ditewaskan oleh POC, itu karena memang Mataram sendiri dah menutup pintu terhadap dunia luar. Dan POC tadi strateginya tak terus menceroboh Mataram. Ya. Dia nak mendekati putra-putra mahkota yang selari dengan kepentingan ekonomi, kepentingan
politik daripada POC. Maka bila Sultan Agung adalah memusuhi daripada POC, POC kena mendekati putera-putera mahkota daripada Sultan Agung yang tak memusuhi dia. Maka Sultan macam Amangkurat I, Amangkurat II, itu dibantulah oleh POC. Ya. Dan POC tak menjajah terus Mataram, tak menduduki terus Mataram. Dia tempatkan seorang duta besar, perwakilan POC di Mataram. Ya. Oke, kalau boleh tahu, kalau awak baca buku standar, pasti tahu ya. Siapa nama duta POC yang ditempatkan di Mataram? Tidak tahu ya. Bukan Andi Swirta, bukan ya. Riklop Pangun, kena baca itu ya. Itu bila awak baca bukunya The Grab, bukunya Riklep, awak kena paham mengenai Mataram ya. Satu lagi, Mataram ataupun sekarang pun orang Jawa ya selalu membuat simbol kekuasaan tuh hingga sekarang itu dengan gunung. Ya. Gunung menunjukkan bahwa Mataram adalah kerajaan gunung di pegunungan atau di pedalaman atau di daratan ya. Hingga sekarang bila awak nonton wayang kulit selalu ada gunungan kan. Ya. Tapi bila kerajaan-kerajaan maritim dia menggunakan simbol kuasa itu bukan dengan gunung, tapi dengan perahu, layar. Ya. Jadi itu beza antara kerajaan daratan dengan kerajaan maritim. Maritim selalu lambangnya perahu. Bila di kerajaan daratan, gunung. Yang hebat orang Sunda sebenarnya ya, sebab dia punya lambang gunung Tangkuban Perahu. Jadi ada unsur gunungnya, ada unsur perahunya. Jadi itu yang kena paham ya. Jadi mengapa Kesultanan Mataram tidak berjaya mengatasi POC? Sebab POC mendirikan benteng-benteng di pantai utara Jawa termasuk Jepara sebagai satu sumber kehidupan bagi kerajaan-kerajaan penting di Jawa. Jadi sepatutnya Mataram tak menceroboh atau tak memerangi daerah-daerah di pantai utara Jawa supaya dia berjaya. Tapi dia perangi dan menjadikan POC, akhirnya mendirikan benteng-benteng di Batavia, di Jepara, termasuk di pantai-pantai utara Jawa yang lain. Untuk boleh memahami sejarah benteng POC di Jepara itu, Dita kena baca buku-buku standar ya, bukunya The Grab, bukunya Riklep, buku-buku yang lain termasuk artikel-artikel daripada jurnal ilmiah. Ya. Oke, terakhir daripada Rizky. Ini serupa pun Rizky ya, tak ada yang baru ya. Bahkan menimbulkan satu EIC kena baca mungkin bukunya F. Boxer. Boxer ini selain dia pakar mengenai POC, dia banyak menulis pun mengenai EIC ya, mengenai syarikat dagang milik British ini ya. Justru yang jadi soalan nih, Rizky, coba boleh paham tak apa pasal EIC tidak bankrupt manakala POC dia bankrupt pada 1799 kan? Kira-kira apa? Bila selalunya kita kata POC bankrupt karena dia rasuah, karena dia korupsi. Tapi EIC tak bankrupt, apa pasal? Bahkan British dia menjadi satu negara superpower pada kurun atau pada abad 19 hingga abad ke-20. Tapi kenapa Belanda atau POC tak? POC-nya bankrupt dan Belandanya pun tak menjadi satu kuasa superpower di dunia pada kurun ke-18, 19 hingga 20. Itu apa faktornya, Rizky? Menurut saya Pak, dari efisiensi anggaran itu mungkin Pak. Lanjutnya mungkin VOC itu sering berperang dengan kerajaan-kerajaan di
Nusantara sehingga mengakibatkan kasnya itu kering. Sedangkan Inggris itu perangnya itu mungkin ada perang mungkin seperti perang Plassey dan lain sebagainya, tidak sebesar perang Diponegoro mungkin Pak. Seperti itu. Kalau kena bacalah buku standar, memang logiknya macam itu ya, tapi tak menjawab soalan saya apa pasal POC bankrupt dan Belanda tak menjadi negara superpower, manakala AIC tak bankrupt dan menjadikan British menjadi negara superpower. Kena baca buku-buku, mungkin Reclap juga boleh ya, tapi buku-buku British sama ada di India, sama ada di Malaysia, sama ada di negara-negara Middle East, Timur Tengah, ataupun di Afrika, kena baca. Macam mana Empire Inggris boleh menjadi satu kuasa superpower di dunia, sehingga orang British bangga, di British matahari tak pernah tenggelam ya, sebab dia kuasanya di serata dunia. Nah, itu kena bacalah buku standar mengenai British ya. Nanti British pun tewas tidak lagi menjadi negara superpower selepas Perang Dunia Kedua ya. Karena Inggris memang mengalami satu kerugian secara ekonomi karena Perang Dunia Kedua, nanti ditukar superpowernya oleh Amerika Serikat dan oleh Soviet Union ya. Jadi itu kena paham macam itu. Tapi AIC memang ini adalah satu perserikatan yang berjaya, tentu lebih besar daripada POC ya, dan menyumbang kepada kejayaan British untuk menjadi satu negara super power. Dan ya memang British ada peperangan pun, tapi kaedah dan pendekatan termasuk cara menjajah negara-negara di serata dunia itu lain daripada Belanda ya. Mungkin Belanda lagi dalam bahasa Melayu ada satu pepatah, macam Belanda dapat tanah. Bila macam Belanda dapat tanah nih, itu bermaksud serakah. Orang Sunda kata ngarawu kusiku. Jadi dia pendekatan pun macam orang serakah. Tapi bila British, dia guna pendekatan yang halus, yang bertamadun. Ya. Sehingga negara-negara yang dijajah oleh British selalunya tak menimbulkan satu revolusi untuk memperolehi kemerdekaannya. Tapi betul-betul memang macam dibimbing, ya, macam diselia, sehingga bila dah sedia untuk merdeka, dibaginya kemerdekaan itu. Itu yang berlaku di Semenanjung Tanah Melayu, itu yang berlaku di India, di negara-negara Afrika, di Timur Tengah, dan seterusnya. Jadi mungkin kaedah dalam menjajah itu antara pihak British dengan pihak Belanda berlainan, dan itu pula mungkin yang menjadikan POC boleh bankrupt tak setakat rasuah, karena tadi awak kata perang dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, walaupun perangnya menyebelahi lawan-lawan politiknya, tapi berperang juga. Macam menyebelahi Arung Palaka untuk melawan Sultan Hasanuddin, menyebelahi putra mahkota Amangkurat I-II untuk melawan Trunojoyo, menyebelahi Pangeran Haji untuk berperang dengan Sultan Ageng Tirtayasa, perang juga ya. Tapi bila British, dia selalunya tak menggunakan perang macam itu. Dia menempatkan seorang penasihat, residen saja. Sebagai penasihat raja, tentu nasihat-nasihatnya kena selari dengan kepentingan ekonomi, kepentingan politik Inggris. Jadi mungkin itu juga yang awak boleh bandingkan, sebab kan tajuknya EIC sebagai rival daripada VOC. Nah, itu kena boleh dianalisis, dikupas apa pasal EIC berjaya, POC kurang berjaya menjadi sebuah syarikat dagang ya. Apa pasal POC syarikatnya mulai bankrupt, manakala EIC tak mengalami bankrupt macam POC. Jadi boleh dianalisis, kena guna buku-buku standar ya. Saya pikir mungkin itu yang boleh saya bagi komen. Natijahnya adalah buku-buku standar itu kena dibaca, dan at least 10 senare rujukan ya, sama ada buku ataupun artikel dalam jurnal kena diguna pakai ketika nanti membuat kertas kerja penuh atau makalah lengkap ya. Oke, saya pikir itu saja, kita dah 30 menit lebih ya bentang dan bincang dalam sarahan kali ini.
Mari kita akhiri sarahan dalam talian pada hari ini dengan bersama-sama merakamkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita nak bertukar kepada majelis WhatsApp group untuk tengok komen-komen ringkas daripada rakan-rakan pelajar yang lain di dalam WhatsApp group. Seperti saya dah dedahkan, menulis nama pelajar kena betul, nama hujung tak boleh direngkas ya, kena ditulis penuh. Itu sahaja. Terima kasih. Kita nak jumpa semula pada masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh lab ya.